Baik, shalom untuk semua. Perkenalkan, nama saya Petrus Panama Bikon, biasa disapa PC. Saya dari Prodi PDKR kelas A di Universitas Kristen Arta Wacana. Ingin menjelaskan hasil permasalahan materi domain afektif saya. Yang pertama, kesulitan mengelola emosi. Individu mungkin mengalami kesulitan mengelola emosi negatif seperti kecemasan, depresi, atau kemarahan. Kurangnya empati. Individu mungkin mengalami kesulitan memahami dan menghargai perasaan orang lain. Dan yang ketiga, motivasi rendah. Individu mungkin mengalami kesulitan menemukan motivasi untuk melakukan tugas atau mencapai tujuan. Yang keempat, sikap negatif. Individu mungkin memiliki sikap negatif terhadap diri sendiri, orang lain, atau situasi tertentu. Dan yang kelima, ketergantungan emosional. Mungkin mengalami ketergantungan emosional pada orang lain atau situasi tertentu. Yang keenam, kesulitan membangun hubungan. Individu mungkin mengalami kesulitan membangun dan memelihara hubungan yang sehat dengan orang lain atau orang sekitarnya. Yang ketujuh, trauma emosional. Individu mungkin mengalami trauma emosional akibat pengalaman masa lalu yang negatif. Yang kedelapan, kesulitan menganalisis emosi. Individu mungkin mengalami kesulitan mengenai dan memahami emosi sendiri. Yang kesembilan, reaksi emosi yang tidak terkendali. Individu mungkin mengalami reaksi emosi yang tidak terkendali seperti marah atau sedih yang berlebihan. Yang ke-10, kesulitan mengembangkan kesadaran diri. Individu mungkin mengalami kesulitan mengembangkan kesadaran diri dan memahami kebutuhan serta keinginan sendiri. Yang ke-11, pengaruh lingkungan yang negatif. Individu mungkin terpengaruh oleh lingkungan yang negatif seperti lingkungan yang stres atau toksis. Yang ke-12, kesulitan mengatasi stres. Individu mungkin mengalami kesulitan mengatasi stres dan tekanan dalam hidup. Nah, permasalahan ini mempengaruhi kualitas hidup individu dan memerlukan perhatian serta penanganan yang tepat. Nah, di sini saya ingin berbicara bahwa masalah-masalah ini sangat mungkin terpengaruh untuk masyarakat. Masalah kesulitan emosi. Mungkin individu mengalami kesulitan mengelola emosi, atau kita sendiri sangat setengah mati untuk mengelola emosi, dikarenakan kita ketika mempunyai perasaan emosi, perasaan gembira atau kecemasan, depresi atau kemarahan. Setiap orang mempunyai sifat tersebut dikarenakan kita perlu belajar domain terkait afektif ini. Kemungkinan besar kita belajar ini sangat membantu kita agar kita bisa meredakan kesulitan mengelola emosi seperti kecemasan, depresi atau kemarahan. Nah, saya ulangi yang ini berikut permasalahannya. Kurangnya empati.
Individu mungkin mengalami kesulitan memahami dan menghargai perasaan orang lain. Dan motivasi rendah. Individu mungkin mengalami kesulitan menemukan motivasi untuk melakukan tugas dan mencapai tujuan. Empat, sikap negatif. Sikap negatif. Sini kita perlu tahu sikap negatif ini adalah sikap yang buruk terhadap orang lain atau diri sendiri. Yang intinya sikap yang tidak pantas untuk dicontohi. Sikap negatif ini mungkin memiliki sikap negatif terhadap diri sendiri, orang lain, atau situasi tersebut. Seperti contohnya kemarahan yang tak terkendalikan, atau mungkin kemarahan yang sebenarnya biasa saja, cuma mungkin ada perasaan yang marah sejak dari dulu. Ya mungkin kita juga tidak tahu. Yang kelima, ketergantungan emosional. Individu mungkin mengalami ketergantungan emosional pada orang lain atau situasi tertentu. Yang keenam, kesulitan membangun. Individu mungkin mengalami sulit membangun memelihara hubungan yang sehat dengan orang lain. Jadi, misalnya sulit membangun interaksi dengan orang lain, ada mungkin malu, atau padahal itu sebenarnya hal yang biasa untuk kita setiap manusia, karena kita kan makhluk yang butuh untuk orang lain untuk hidup. Nah, di sini mungkin individu merasa dirinya kurang dihargai atau ini kurang dihargai atau belum dia mengira orang lain tidak menghargainya, padahal dia sendiri belum mencoba untuk menghargai orang tersebut. Yang ketujuh, trauma emosional. Individu mungkin mengalami trauma emosional akibat pengalaman masa lalu yang negatif. Di sini seperti dulu dihianati orang lain, mungkin terbawa hingga sampai sekarang. Yang kedelapan, kesulitan menganalisis emosi. Mungkin dia mengalami kesulitan mengenai emosinya sendiri. Emosinya sendiri saja dia tidak bisa mengendalikan, apalagi emosi orang lain. Maka di sini kita perlu mendekati beliau agar emosinya bisa reda. Yang kesembilan, kesulitan menganalisis emosi. Yang ke-10, reaksi emosi yang tidak terkendali. Individu mungkin mengalami reaksi emosi yang tidak terkendali seperti marah atau sedih yang berlebihan. Yang ke-10, kesulitan mengembangkan kesadaran diri. Individu mungkin mengalami kesulitan mengembangkan kesadaran diri dan memahami kebutuhan serta keinginan diri sendiri. Yang ke-11, pengaruh lingkungan yang negatif. Individu mungkin terpengaruh oleh lingkungan yang negatif seperti lingkungan yang stres dan toksik. Ya, di sini kita masuk tahu lingkungan toksik dan stres itu seperti apa. Memang betul, faktanya lingkungan toksik dan stres itu sangat mempengaruhi diri kita sendiri, dan itu sangat berlangsung untuk masyarakat. Karena semisal kita hidup di lingkungan seperti itu, maka dengan sendirinya kita akan menjadi bagian dari orang-orang toksik atau stres tersebut. Dan yang terakhir, kesulitan mengatasi stres. Individu mungkin mengalami kesulitan mengatasi stres dan tekanan dalam hidup. Nah,
kesulitan stres. Individu mungkin mengalami kesulitan mengatasi stres dan tekan hidup. Mungkin dia sendiri juga sangat stres dalam tekanan hidup. Dia sendiri juga sangat sulit untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, permasalahan ini dapat mempengaruhi kualitas hidup individu dan memerlukan perhatian serta penanganan yang tepat. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam.